Sebelum kita masuk pada perenungan firman kita, perkenalkan nama saya Julita Sakarias. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Rotendao. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teologi. Kiranya saudara-saudari dapat menerima diri saya dan menerima firman Tuhan pada saat ini. Shalom saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Tema firman Tuhan kita yang datang untuk kita sama-sama renungkan pada saat ini, Tuhan berkuasa atas alam. Tetapi sebelum kita merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita semua menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Amin. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang datang untuk kita sama-sama renungkan pada saat ini terambil di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 dan kitab Yeremia pasal yang ke-27 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kita lanjut, Yeremia pasal yang ke-27 ayat yang ke-5. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tema kita Tuhan berkuasa atas alam. Saya pikir tema ini sangat luar biasa dan penuh akan makna. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, karena saya berasal dari Rote, saya akan mengajak saudara-saudari yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan ini tentang Tuhan dan alam tercinta kita dari sudut pandang orang Rote. Di mana saudara-saudari yang diberkati Tuhan, Tuhan disebut Manetua lain dalam bahasa Rote. Manetua lain dibentuk dari 3 suku kata. Yang pertama, manek yang berarti raja, lalu tua yang berarti tuak atau lontar, kemudian lai yang berarti atas. Kalau diterjemahkan secara lurus berarti yang lebih tinggi kedudukannya daripada pohon lontar ini sendiri. Karena di mana saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya, apalagi yang lebih tinggi dari pohon tuak atau lontar ini? Karena di mana pohon lontar ini sendiri di Pulau Rote adalah salah satu pohon yang lebih tinggi dari pohon-pohon lainnya. Karena itu penyebutan Manetua lain merupakan atau yang mengartikan bahwa Tuhan itu maha tinggi dari semua raja, yang dimana Dia adalah raja di atas segala raja. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mengapa tuak di Rote sangat multifungsi sekali? Dapat kita lihat dari akarnya saja. Dapat dibuat menjadi obat, bahkan dapat menyerap air, yang dimana saudara-saudari yang diberkati Tuhan dapat kita searching di sosial media atau internet. Pasti Pulau Rote adalah salah satu pulau yang mungkin tidak pernah mengalami banjir atau tsunami, karena kami di Pulau Rote sendiri, kami masih sangat menjaga keindahan alam. Penebangan hutan secara sembarangan masih sangat dilarang sekali. Di mana saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bukan cuma akarnya saja, namun daunnya dapat dibuat menjadi tikar, tiilangga, bakul, lumbung padi, bahkan sendal dan atap rumah. Dan masih banyak lagi manfaat dan fungsi dari daun ini. Di mana saudara-saudari yang diberkati Tuhan, batangnya dapat dibuat menjadi rangkaian rumah, bahkan sebagai peti mati, yang dimana dapat meletakkan jenazah. Tetapi bukan hanya itu saja, yang dimana dianggap sebagai perahu menuju kehidupan setelah kematian. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, inti dari pohon lontar ini adalah mayangnya dapat disadap untuk menghasilkan nira yang lalu diolah menjadi gula rote, lepa, gula semut, dan masih banyak lagi manfaatnya.
yang dimana dalam tradisi orang Rote, nira diberikan kepada anak-anak yang baru lahir karena dipercayai anak-anak yang baru lahir atau anak-anak kecil yang disuguhi nira, mereka akan menjadi anak yang pintar dalam tradisi orang Rote. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau diperhatikan, tuak berfungsi bagi kehidupan orang Rote mulai dari kelahiran hingga sampai dengan kematian. Bahkan kehidupan lain di seberang sana atau di luar Pulau Rote sendiri. Dapat kita lihat di TikTok, Instagram, banyak sekali orang yang memakan buah dari pohon lontar karena khasiat dan keenakannya itu sendiri. Karena multifungsi seperti itulah pohon lontar, di Rote tidak sembarang ditebang, melainkan dijaga, bahkan dijadikan sebagai ekowisata atau inti dari pohon lontar itu sendiri sebagai inti dari Rote. Yang dimana saudara-saudari yang diberkati Tuhan, jadi sebutan Manetua lain ini menunjukkan kepada pemahaman bahwa orang Rote meyakinkan Tuhan adalah segalanya. Dia Tuhan, Raja di atas segalanya, penguasa kehidupan di surga dan juga atas kematian, bahkan kehidupan setelah kematian. Manetua lain atau Tuhan diyakinkan penjaga tatanan atau tata surya, yang dimana pemeliharaan semesta. Di dalam Matius pasal yang ke-18 pasal yang ke-28 ayat yang ke-18 menjelaskan kepada kita, Yesus memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Bahkan pada Yeremia pasal yang ke-27 ayat yang ke-5 pun menekankan Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan kekuasaannya. Maka itu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kalau demikian Tuhan berkuasa atas semesta, maka seharusnya kita juga mampu untuk menjaga dan melestarikan alam semesta yang dititipkan Tuhan kepada kita, yang demikian difirmankan Tuhan tadi pada Yeremia pasal yang ke-27 ayat yang ke-5 bagian B. Karena kita orang-orang terpilih, kita orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Yang demikian saudara-saudariku, marilah kita melihat alam ini sebagai sumber utama kehidupan kita. Mari kita memanfaatkan dan menjaganya dengan baik seperti Tuhan telah menjaga kita. Marilah kita merawat alam ini bukan untuk merusaknya, melainkan marilah kita pandang kehidupan kita kepada tempat di mana kita berada. Dan marilah kita mulai dari tempat di mana kita berada atau di mana tempat Tuhan menetapkan kita. Marilah kita nikmati dan mampu syukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui alam kehidupan ini. Maka itu marilah saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita memandang diri kita dalam alam ini serta mampu merawat dan melestarikannya seperti yang demikian Tuhan katakan untuk kehidupan kita. Jika kita mau hidup lebih damai di dunia ini, maka marilah kita bersatu dengan alam. Bukan malah kita merusaknya, tetapi marilah kita membuat alam itu menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kehidupan kita hari lepas hari. Amin untuk firman Tuhan.